semua, saya Heri Iksan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai penerapan Customer Relationship Management atau CRM pada PT Telkom Indonesia. Case study yang saya bahas adalah hasil tulisan dari saudara Raffi dan beberapa sumber seperti website langsung PT Telkom dan lain sebagainya. Penelitian ini meneliti tentang tujuan penerapan Customer Relationship Management pada PT Telkom. Apa itu CRM? CRM singkatan dari Customer Relationship Management, yaitu suatu proses strategi manajemen beberapa tahap yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan hubungan dengan customer yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan yang terjadi saling menguntungkan dan seumur hidup. CRM merupakan strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Secara khusus, CRM berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada pelanggannya. Sebuah perusahaan yang berkaitan langsung dengan konsumen atau customernya hendaklah harus menggunakan Customer Relationship Management. Mengapa? Karena CRM ini adalah sistem yang membuat pelayanan kepada customer menjadi lebih baik dan cepat, dengan dibantu oleh sistem dalam memprediksi apa yang diinginkan customer secara tepat, sehingga membantu perusahaan untuk mengembangkan ide pelayanannya. Fungsi dari CRM. Ada beberapa fungsi CRM, namun kali ini yang paling umum saja yang akan saya tampilkan. Yang pertama yaitu bisa mengidentifikasi faktor penting bagi pelanggan. Data pribadi pelanggan sangatlah penting bagi perusahaan sebagai database untuk menjalin hubungan baik kepada pelanggan, baik itu nanti untuk penawaran produk ataupun promo-promo sesuai profil pelanggan yang telah perusahaan miliki. Yang kedua, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Segala yang terjadi kontak antara pelanggan dan perusahaan akan direkam datanya oleh tim CRM dan dikelola baik itu kritik, keluhan, saran, ataupun pujian. Dan yang ketiga yaitu membuat pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Apa saja yang membuat pelanggan A itu puas atau tidak? Biasanya masing-masing pelanggan memiliki respon berbeda dan datanya pun direkam oleh pihak CRM, pihak perusahaan. Pada case kali ini saya mengambil dari PT Telkom Indonesia, di mana pada tahun 1961 pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi, atau saat dulu kita kenal dengan PN Postel. Namun seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel, itu PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan PT Telkom menggunakan CRM yaitu agar PT Telkom dapat kenal lebih dekat pelanggannya dengan baik dan mempercayainya, dengan meningkatkan pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka secara individu dan memenuhi harapan mereka terhadap perusahaan.
Sedangkan tujuan CRM secara global yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan dari kepuasan pelanggan, yang kedua meminimalkan biaya penjualan dan pengeluaran lain, yang ketiga meminimumkan biaya pendukung pelanggan. Dengan CRM dapat menciptakan keunggulan kompetitif secara terus-menerus terhadap merek, produk, atau bahkan perusahaan yang mereka miliki dibandingkan dengan merek, produk, atau perusahaan pesaing. Memberi panduan kepada PT Telkom dalam penggunaan teknologi dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku dan nilai pelanggan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sebagai dasar untuk membangun hubungan sejati dengan pelanggan. Selain itu, penerapan CRM juga bisa membantu Telkom dalam menganalisa keluhan pelanggan, kesan pelanggan, keinginan pelanggan, dan memberikan ranking pelanggan mana saja yang tepat diberikan promo produk secara tepat. Saat ini sudah banyak perusahaan besar yang menerapkan sistem CRM ini, dikarenakan dapat membuat efisiensi dalam penentuan konsumen mana saja yang loyalitas terhadap produk perusahaan yang bisa diberikan promo dalam rangka menjaga hubungan baik perusahaan dengan konsumen, ataupun konsumen mana saja yang telah meninggalkan produk perusahaan. Adapun komponen dari CRM yaitu ada 3. Yang pertama, pelanggan. Posisi pelanggan berada di urutan pertama yang mengisyaratkan bahwa pelanggan adalah hal yang paling utama dalam CRM ini. Tanpa ada pelanggan, maka suatu perusahaan tentu juga tidak bisa menjalankan bisnisnya. Yang kedua itu relationship, merupakan hubungan yang dibangun, dijalin, dan dijaga keharmonisannya oleh perusahaan demi mencapai kepuasan pelanggan dan tentu saja juga demi keuntungan yang ingin diperoleh. Yang terakhir itu manajemen, yaitu berupa pengaturan dalam perusahaan bagaimana mereka akan membangun sistem CRM sebaik mungkin demi menjaga komitmen sebuah relationship kepada customer. Adapun dampak ataupun hasil penerapan CRM untuk PT Telkom yaitu yang pertama, dengan menerapkan aplikasi CRM, perkembangan PT Telkom semakin lama semakin maju karena aplikasi CRM telah banyak membantu kegiatan perusahaan dalam berbagai hal, diantaranya yaitu dalam hal pemasaran, perdagangan, dan pelayanan perusahaan terhadap pelanggan. Yang kedua, membantu PT Telkom dalam bersaing dengan kompetitor dalam memperebutkan dan mempertahankan pelanggan. Sehingga dengan menggunakan aplikasi CRM membuat nilai perusahaan PT Telkom semakin tinggi di mata para pesaingnya. Yang ketiga, dengan aplikasi CRM, PT Telkom mampu meningkatkan usaha pemasarannya dengan memanfaatkan database yang ada, termasuk produk atau jasa yang pernah dibeli oleh pelanggan sebelumnya, dan informasi mengenai segmentasi pasar lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu PT Telkom dapat menerapkan CRM melalui internet, yaitu dengan pembuatan situs web perusahaan. Melalui situs tersebut, perusahaan dapat menjangkau konsumen dalam skala global dengan modal yang terbatas, serta melakukan kegiatan bisnis seperti promosi, pengenalan produk, penjelasan produk, harga produk, sampai dengan transaksi penjualan produk. Di samping itu, perusahaan dapat membangun hubungan yang bersifat langsung dengan konsumen. Sedangkan dampak penerapan CRM bagi customer itu sendiri. Dengan PT Telkom menerapkan aplikasi CRM membawa dampak yang signifikan bagi customer PT Telkom. Di antaranya yaitu 1. Pelanggan menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Telkom. 2. Dengan adanya aplikasi CRM berupa Customer Care, pelanggan dapat mengadu tentang gangguan-gangguan produk Telkom. Yang ketiga, pelanggan dapat mengetahui informasi tentang produk-produk Telkom lain dan lain sebagainya. Sekarang kesimpulan. CRM merupakan alat yang sangat berguna untuk membangun kepercayaan pelanggan agar hubungan dengan pelanggan menjadi kuat dengan perusahaan. Yang kedua, CRM adalah senjata utama. Ibarat kata ketika Anda atau sebuah perusahaan menggunakan aplikasi CRM ini untuk keuntungan maksimal, itu sama halnya seperti membawa senjata canggih, senjata mesin ataupun yang lainnya dalam medan pertempuran yang mana rata-rata yang lainnya menggunakan pisau ataupun bambu. Selanjutnya, CRM berupa keharusan dan membawa ke dampak positif. Yang keempat, bila ingin CRM berhasil, jadikan CRM sebagai budaya dalam perusahaan,
maka itu harus menjadi bagian dari budaya organisasi dalam jalur penjualan. Jadikan CRM sebagai kebutuhan organisasi, berikan pelatihan dan mendukung kebutuhan tim dan siap membantu tim dalam beradaptasi. Yang terakhir, CRM akan semakin berkembang dalam penggunaannya. Maksudnya adalah dengan ada makin majunya pesatnya kemajuan teknologi, maka CRM pun akan juga ikut menyesuaikan dengan keadaan teknologi tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya.